Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. First of all, let me introduce myself first. My name is Muhammad Aswar. My cadet number identity is 17.41.247. My batch is 38 generation. I did my C projects in Toy River Line Company, Ismate in Japan. I did my C projects about 1 year and 4 months. And this time I will do my test for explain about correct rules number 1 until number 36. For you know that actually correct there are 38 rules, but my lecturer asked me to just explain from 1 until 36. So for make it sure or make it good, I will explain in bahasa. Jadi korek itu mempunyai 38 bahasa, 38 isi. Tetapi untuk kesempatan kali ini saya akan hanya menjelaskan sampai di 36. Untuk yang aturan yang pertama adalah pemberlakuan. Aturan-aturan ini berlaku bagi semua kapal di laut lepas dan di semua perairan yang berhubungan dengan laut yang dapat dilayari oleh kapal-kapal laut. Tidak ada satupun dalam aturan-aturan ini yang menghalangi berlakunya peraturan-peraturan khusus yang dibuat oleh penguasa yang berwenang alur pelabuhan, sungai, atau perairan pedalaman yang berhubungan dengan laut dan dapat dilayari oleh kapal laut. Tidak ada satupun dari aturan yang akan menghalangi berlakunya aturan-aturan khusus yang manapun yang dibuat oleh pemerintah negara manapun berkenaan dengan tambahan kedudukan atau lampu-lampu isyarat. Aturan nomor 2 atau tanggung jawab. Tidak ada satupun dalam aturan-aturan ini akan membahas tiap kapal atau pemiliknya, nakoda atau awak kapalnya, atas akibat-akibat setiap kelalaian untuk memenuhi aturan-aturan ini atau kelalaian terhadap setiap tindakan berjaga-jaga yang dipandang perlu menurut kebiasaan pelaut. Dalam menafsirkan dan memenuhi aturan-aturan ini harus benar-benar memperhatikan semua bahaya navigasi dan bahaya tuburkan serta setiap keadaan khusus termasuk keterbatasan dalam kapal-kapal yang terlibat. Aturan 3 yang berisi definisi umum. Yang dimaksud dengan definisi umum adalah kata kapal mencakup setiap jenis kendaraan air, termasuk kapal tanpa benaman dan pesawat terbang laut yang dapat digunakan sebagai sarana angkutan di air. Istilah kapal tenaga berarti setiap kapal yang digerakkan dengan mesin. Aturan keempat atau pemberlakuan. Aturan-aturan dalam seksi ini berlaku dalam setiap keadaan penglihatan. Aturan kelima atau pengamatan. Tiap kapal harus senantiasa melakukan pengamatan yang layak, baik dan penglihatan dan pendengaran maupun dengan semua sarana tersedia yang sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada sehingga dapat membuat penilaian sepenuh terhadap situasi bahaya tubrukan. Aturan ke-6 atau kecepatan aman. Setiap kapal harus senantiasa bergerak dengan kecepatan aman sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan berhasil untuk menghindari tubrukan dan dapat dihentikan dalam jarak yang sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada. Dalam menentukan kecepatan aman, faktor-faktor berikut termasuk faktor-faktor yang diperhitungkan. Yang pertama adalah oleh semua kapal. Tindakan penglihatan, kepadatan lalu lintas termasuk pemusatan kapal-kapal lain. Aturan ke-7 atau bahaya tubrukan. Semua kapal harus menggunakan semua sarana yang tersedia sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada untuk menentukan ada tidaknya bahaya tubrukan. Jika timbul keraguan, maka bahaya demikian itu harus dianggap ada. Penggunaan pesawat laut, penyimakan jarak jauh dan memperoleh peringatan dari ini akan adanya bahaya tubrukan, pelacakan posisi radar atau pengamatan sistematis yang sepadan atas benda-benda yang terindra. Aturan ke-8 atau tindakan untuk menghindari tubrukan. Setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan jika keadaan mengizinkan harus tegas dilakukan dalam waktu yang cukup lapang dan benar-benar memperhatikan syarat-syarat kepelautan yang baik.
Setiap perubahan haluan atau kecepatan untuk menghindari tubrukan jika keadaan mengizinkan harus cukup besar sehingga segera menjadi jelas bagi kapal lain yang sedang mengamati dengan penglihatan atau dengan radar. Serangkaian perubahan kecil dari haluan dan atau kecepatan hendaknya dihindari. Aturan ke-9, alur pelayaran sempit. Kapal jika berlayar mengikuti alur pelayaran sempit harus berlayar sedekat mungkin dengan batas luar alur pelayaran yang terletak di sisi lambung kanannya selama masih aman dan dapat dilaksanakan. Kapal dengan panjang kurang dari 20 meter atau lebih dari 20 atau lebih tidak boleh menghalangi jalannya kapal lain yang dapat berlayar dengan aman di dalam alur pelayaran atau air pelayaran sempit. Aturan ke-10, tata pemisah lalu lintas. Aturan ini berlaku bagi tata pemisah lalu lintas yang diterima secara syah oleh organisasi dan dapat membebaskan setiap kapal dari kewajiban untuk melaksanakan aturan lainnya. Aturan ke-11 atau pemberlakuan. Aturan-aturan dalam seksi ini berlaku dalam keadaan saling melihat. Aturan ke-12 atau kapal layar. Bila mana dua kapal layar sedang mendekati sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, satu di antaranya harus menghindari yang lain sebagai berikut. Bila mana masing-masing dapat angin pada lambung yang berlainan, maka kapal yang mendapat angin pada lambung kiri harus menghindari kapal yang lain. Bila mana keduanya mendapat angin dari lambung yang sama, maka kapal yang berada di atas angin harus menghindari kapal yang di bawah angin. Untuk mengartikan aturan ini, sisi di atas angin ialah sisi yang berlawanan dengan sisi di mana alur utama berada dalam hal kapal dengan layar persegi. Sisi yang berlawanan dengan sisi di mana layar muka belakang yang terbesar dipasang. Aturan ke-13 atau penyusulan. Lepas dari apapun yang tercantum dalam aturan-aturan bagi seksi 1 dan 2, setiap kapal yang menyusul kapal lain harus menyimpang kapal yang disusul. Kapal yang dianggap sedang menyusul bila mana mendekati kapal lain dan dari jurusan lebih dari 22,5 derajat di belakang arah melintang ialah dalam kedudukan sedemikian sehingga terdapat kapal yang disusul itu pada malam hari ia dapat melihat hanya penerangan buritan tetapi tidak satupun penerangan lambungnya. Bila mana sebuah kapal ragu-ragu apakah dia sedang menyusul kapal lain harus menganggap bahwa demikian halnya bertindak sesuai dengan hal itu. Aturan ke-14 atau situasi berhadapan. Bila mana dua buah kapal tenaga sedang bertemu dengan haluan berhadapan atau hampir berhadapan sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, masing-masing kapal harus merubah haluannya ke kanan sehingga saling berpapasan pada lambung kirinya. Situasi demikian ini harus selalu dianggap ada bila mana sebuah kapal melihat kapal lain tepat atau hampir tepat di depannya pada malam hari, ia dapat melihat penerangan tiang kapal lain segaris atau hampir segaris dan dari penerangan lambung pada siang hari dengan memperhatikan penyesuaian sudut pandangan kapal lain. Bila sebuah kapal ragu-ragu apakah situasi demikian itu ada, ia harus menganggap semua demikian halnya bertindak sesuai dengan keadaan itu. Aturan ke-15 situasi bersilangan. Bila mana dua buah kapal tenaga bersilangan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, maka kapal yang di sebelah kanannya terdapat kapal lain harus menyimpang dan jika keadaan mengizinkan menghindari memotong di depan kapal lain. Aturan 16 tindakan kapal yang menyimpang. Tidak setiap kapal yang oleh di aturan ini mewajibkan menyimpang kapal lain sepanjang keadaan memungkinkan harus mengambil tindakan dengan tegas dan nyata untuk dapat bebas dengan baik. Aturan ke-17 tindakan kapal yang bertahan. Apabila salah satu dari kedua kapal diharuskan menyimpang, maka kapal yang lain harus memperhatikan haluan dan kecepatannya. Bagaimanapun juga kapal yang disebut terakhir ini boleh bertindak untuk menghindari tubrukan dengan oleh gerakannya sendiri segera setelah jelas baginya bahwa kapal yang diwajibkan menyimpang atau tidak. Aturan ke-18 tanggung jawab antara kapal. Kecuali bila mana aturan ini kapal tenaga yang sedang berlayar harus menghindari kapal yang tidak terkendalikan.
kapal yang kemampuannya oleh geraknya terbatas, kapal yang sedang menangkap ikan, dan kapal layar. Kapal yang sedang berlayar harus menghindari kapal yang tidak terkendalikan, kapal yang kemampuan oleh geraknya terbatas, dan kapal yang sedang menangkap ikan. Kapal yang sedang menangkap ikan sedapat mungkin harus menghindari kapal yang tidak terkendalikan, kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas. Aturan ke-19 yang berisi perilaku kapal dalam keadaan penglihatan terbatas. Aturan ini berlaku bagi kapal yang tidak saling melihat bila mana sedang berlayar di suatu daerah yang berpenglihatan terbatas atau di dekatnya. Setiap kapal harus berjalan dengan kecepatan aman yang disesuaikan dengan keadaan dan suasana penglihatan terbatas yang ada. Aturan ke-20 yang berisi pemberlakuan. Aturan-aturan di dalam bagian ini harus dipenuhi dalam segala keadaan cuaca. Aturan-aturan tentang penerangan harus dipenuhi semenjak saat matahari terbenam sampai saat matahari terbit. Dan selama jangka waktu tersebut, penerangan lain tidak boleh diperlihatkan kecuali yang disebutkan secara terperinci di dalam aturan-aturan ini, atau tidak melemahkan daya tampak atau sifat khususnya atau mengganggu dari selangsungnya pengamatan yang layak. Penerangan yang ditentukan oleh aturan ini jika dipasang harus juga diperlihatkan sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Aturan-aturan tentang susuk-susuk benda harus dipenuhi pada siang hari. Penerangan dan susuk-susuk benda disebut secara terperinci dalam aturan-aturan ini harus memenuhi ketentuan lampiran berikut. Aturan ke-21 yang berisi definisi. Penerangan tiang berarti penerangan putih yang ditempatkan di sumbu membujur kapal, memperhatikan cahaya yang tidak terputus yang meliputi busur cakrawala 225 derajat dan dipasang sedemikian rupa sehingga memperhatikan cahaya dari arus lurus ke depan sampai 22,5 derajat di belakang arah melintang di kedua sisi kapal. Aturan ke-22 yang berisi jarak tampak penerangan. Penerangan yang ditentukan dalam aturan-aturan ini harus mempunyai kuat cahaya sebagaimana yang disebutkan secara terperinci untuk dapat kelihatan dari jarak-jarak minimum berikut. Di kapal yang berpanjangnya 50 meter atau lebih, penerangan tiangnya adalah 6 mil, penerangan lampunya 3 mil, penerangan buritanya 3 mil, dan penerangan tundanya 3 mil. Di kapal yang panjangnya 12 meter atau lebih tetapi kurang dari 50 meter, penerangan tiangnya 5 mil, penerangan lampunya 2 mil, penerangan buritanya 2 mil, dan penerangan tundanya 2 mil. Aturan ke-25 kapal tenaga yang sedang berlayar. Kapal tenaga yang sedang berlayar harus memperhatikan penerangan tiang di depan, penerangan tiang di kedua belakang lebih tinggi daripada penerangan tiang pada kecuali kapal yang panjangnya kurang dari 50 meter. Tidak wajib memperlihatkan penerangan demikian tetapi boleh memperhatikannya. Aturan ke-24 atau menunda dan mendorong. Kapal tenaga bila mana sedang menunda harus memperhatikan penerangan penglihatan. Penerangan yang ditentukan di dalam aturan 23, 2 penerangan tiang yang bersusun tegak bila mana panjang tunduan diukur dari buritan kapal yang sedang menunda sampai ke ujung belakang tunda lebih dari 200 meter. 3 penerangan yang dibuat itu bersusun tegak lurus. Aturan ke-25 yang berisi tentang kapal layar yang sedang berlayar dan kapal yang sedang berlayar dengan dayung. Kapal layar yang sedang berlayar harus memperhatikan penerangan lambung, penerangan buritan. Di kapal layar yang panjangnya kurang dari 20 meter, penerangan ditentukan di dalam paragraf. Aturan ini boleh digabungkan dalam satu lentera yang dipasang di puncak tiang dan didekatkan sesuai tempat yang dapat diperlihatkan dengan sejelas-jelasnya. Kapal layar yang sedang berlayar di samping penerangan yang ditentukan di dalam paragraf. Aturan ini boleh memperhatikan di puncak tiang dan didekatkan di suatu tempat yang merah dan di bawah hijau, tetapi penerangan tidak boleh memperhatikan bersama-sama dengan lentera kombinasi yang pada aturan ini. Aturan ke-26 yang berisi kapal ikan.
Kapal yang sedang menangkap ikan, apakah sedang berlayar atau berlabuh jangkar, hanya boleh memperhatikan penerangan-penerangan dan sosok-sosok benda yang ditentukan oleh aturan ini. Kapal yang sedang mendonggol, maksudnya sedang menarik pukat, tarik, atau perkakas lain di dalam air digunakan sebagai alat menangkap ikan, harus memperhatikan dua penerangan keliling bersusun tegak lurus yang di atas hijau dan di bawah putih, atau sosok benda yang terdiri dari dua kerucut yang tidak titik puncaknya berimpit bersusun tegak lurus. Kapal yang panjangnya kurang dari 20 meter sebagai pengganti sosok benda itu boleh memperhatikan keranjang. Aturan ke-27 ada yang berisi kapal yang tidak terkendalikan atau yang mempunyai olah gerak terbatas. Kapal yang terkendalikan harus memperhatikan dua buah penerangan merah keliling bersusun tegak lurus dan di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Dua bola atau sosok benda yang serupa bersusun tegak lurus di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Bila mana mempunyai laju di air sebagai tambahan atas penerangan-penerangan yang ditentukan di dalam paragraf ini, penentuan penerangan lambung dan penerangan buritan. Aturan ke-28 adalah kapal yang terkendala oleh syaratnya. Kapal yang terkendala oleh syaratnya sebagai tambahan atas penerangan-penerangan yang ditentukan bagi kapal-kapal tenaga di dalam aturan 23 boleh memperhatikan tiga penerangan merah keliling bersusun tegak lurus atau sebuah silinder yang di tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Aturan ke-29 kapal pandu. Kapal yang sedang bertugas memandu harus memperhatikan di puncak tiang atau di dekatnya dua penerangan keliling bersusun tegak lurus yang di atas putih yang di bawah merah. Bila mana sedang berlayar sebagai tambahan penerangan lambung dan penerangan buritan. Bila mana sebuah berlabuh jangkar sebagai tambahan atas penerangan-penerangan yang ditentukan di dalam sebuah paragraf. Penerangan-penerangan atau sosok benda yang ditentukan dalam aturan 30 bagi kapal-kapal yang berlabuh jangkar. Aturan 30 kapal yang berlabuh jangkar dan kapal yang kandas. Kapal yang berlabuh jangkar harus memperhatikan di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Di bagian depan penerangan putih keliling harus berada satu bola hitam di buritan atau di dekatnya dan di suatu ketinggian yang lebih rendah daripada penerangan yang ditentukan di dalam sebuah paragraf. Sebuah penerangan putih keliling. Aturan ke-31 yang berisi pesawat terbang laut. Apabila sebuah pesawat terbang laut tidak mampu memperlihatkan penerangan-penerangan dan sosok-sosok benda dengan sifat-sifat atau kedudukan-kedudukan yang ditentukan di dalam aturan-aturan bagian ini, pesawat terbang laut itu harus memperlihatkan penerangan-penerangan dan sosok-sosok benda, sifat-sifat dan kedudukannya yang semirip mungkin dengan penerangan-penerangan dan sosok benda. Aturan ke-32 yang berisi definisi. Kata suling berarti alat isyarat bunyi yang dapat menghasilkan tiupan-tiupan yang ditentukan dan memenuhi perincian-perincian di dalam lampiran peraturan-peraturan ini. Istilah tiup pendek berarti tiupan yang lamanya kira-kira hanya 1 detik, tiupan panjang yang panjangnya sekitar 4-6 detik. Aturan 33 yang berisi perlengkapan untuk isyarat bunyi. Kapal yang panjangnya 12 meter atau lebih harus dilengkapi dengan suling dan genta serta kapal yang panjang 100 meter atau lebih panjang sebagai tambahan harus dilengkapi dengan gong yang nada bunyinya tidak dapat terkacaukan dengan nada yang bunyi genta. Aturan ke-34 yang berisi isyarat olah gerak dan isyarat peringatan. Bila mana kapal-kapal dalam keadaan saling melihat, kapal tenaga yang sedang berlayar, bila mana sedang berolah gerak sesuai dengan yang diharuskan atau dibolehkan atau diisyaratkan oleh aturan-aturan ini, harus menunjukkan olah gerak tersebut dengan isyarat-isyarat berikut dengan menggunakan sulingnya. 1. Tiupan pendek untuk menyatakan saya sedang merubah haluan saya ke kanan. 2. Tiupan pendek untuk menyatakan saya sedang merubah haluan saya ke kiri. 3. Tiupan pendek untuk menyatakan saya sedang menjalan mundur mesin penggerak. Aturan ke-35 yang berisi isyarat bunyi dalam penglihatan terbatas. Di dalam atau di dekat daerah yang berpenglihatan terbatas, baik pada siang hari ataupun malam hari, isyarat-isyarat yang ditentukan di dalam aturan ini harus digunakan sebagai berikut.
Kapal tenaga yang mempunyai lajur di air memperdengarkan satu tiupan panjang dengan selang waktu kurang lebih 2 menit. Kapal tenaga yang sedang berlayar tetapi berhenti dan tidak mempunyai laju di atas air memperdengarkan 2 tiupan panjang beruntun dengan selang waktu tidak lebih dari 2 menit dan waktu tiup-tiupan panjang itu kira-kira 2 detik. Aturan ke-36 atau aturan terakhir yang bisa saya sampaikan, jika yang berisi isyarat untuk menarik perhatian. Jika perlu untuk menarik perhatian kapal lain, setiap kapal boleh menggunakan isyarat cahaya atau isyarat bunyi yang tidak dapat terkelirukan dengan setiap syarat-syarat yang harus atau dibenarkan dimanapun di dalam aturan ini, atau boleh mengarahkan bekas cahaya lampu ke jurusan manapun, sembarang cahaya yang digunakan untuk menarik perhatian kapal lain. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Sebenarnya masih ada 2 aturan lagi, tapi saya hanya ditugaskan untuk menjelaskan sampai aturan 36. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila punya kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Semoga ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.